Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam video kali ini saya akan kembali berbagi dengan teman-teman terkait dengan contoh-contoh soal dan pembahasan khususnya untuk bidang teknologi informasi. Nah, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian TKB BUMN Batch 2 tahun 2020-2023, bisa menjadikan bahan yang saya jelaskan dalam video ini sebagai referensi pembelajaran, khususnya bagi mereka yang punya latar belakang IT atau yang melamar di bidang IT. Nah, tapi sebelum itu tentu kita perlu bahas juga seperti apa sebetulnya tes kompetensi bidang untuk teknologi informasi. Nah, berdasarkan pengalaman saya waktu mengikuti tes kompetensi bidang, khususnya untuk bidang teknologi informasi, setidaknya ada 3 hal yang sering ditanyakan dalam proses ujian, ya, baik itu online ataupun offline. Pertama, yang berhubungan dengan pengetahuan dasar kita tentang komputer. Kedua, pengetahuan dasar kita tentang internet. Dan ketiga, pengetahuan dasar kita tentang jaringan. Jadi di sini berdasarkan pengalaman saya, kita jangan terlalu berpikir bahwa yang akan ditanyakan oleh penguji itu atau yang akan muncul dalam ujian itu adalah soal-soal yang sifatnya yang sifatnya khusus atau yang sulit-sulit. Tapi dia lebih membahas hal-hal yang sifatnya basic. Nah, mungkin untuk teman-teman yang fresh graduate yang baru selesai kuliah, khususnya yang punya latar belakang IT atau yang kuliah di kampus IT, mungkin bisa membaca-baca kembali materi-materinya di bangku kuliah, ya, khususnya untuk mata kuliah perangkat lunak aplikasi atau PLA, atau mungkin mata kuliah teknologi internet, ataupun mungkin mata kuliah yang berhubungan dengan jaringan dasar komputer. Karena soal-soal yang sifatnya basic yang berhubungan dengan 3 hal ini, itulah yang muncul, yang sering ditanyakan oleh penguji. Nah, misalnya untuk di bidang komputer, misalnya pengetahuan dasar tentang komputer itu selalu bertanya tentang hardware, software, dan brainware. Hardware di sini pertanyaannya sangat remeh-temeh sebetulnya. Selalu mempertanyakan tentang perangkat keras yang bisa digunakan untuk menyimpan data, misalnya seperti itu, atau software yang bisa digunakan untuk mengolah data, misalnya, atau misalnya siapa disebut apa orang yang berposisi mengolah atau mempertanggung jawab terhadap keamanan sebuah jaringan, misalnya. Jadi seperti itu soal-soalnya, bukan sesuatu yang rumit, ya, tapi yang basic, yang dasar-dasar. Nah, kalau misalnya tentang internet itu berhubungan dengan pengetahuan kita terkait dengan website atau World Wide Web, atau berhubungan dengan file transfer protokol, atau yang berhubungan dengan email, misalnya bagaimana caranya kita mengamankan email, ya, atau mungkin kita diberikan satu bentuk halaman website, kemudian kita diminta untuk menjelaskan bagian-bagian dari website itu, yang mana disebut sebagai domain dan lain sebagainya. Nah, berhubungan dengan jaringan yang basic-basic juga tentunya, misalnya berhubungan dengan LAN, WAN, atau MAN, ya. Misalnya seperti apa konfigurasinya, apa pengertiannya. Jadi seputar-seputar itu soal-soalnya. Nah, oke, langsung kita lihat contoh soalnya, ya. Di sini saya sudah rangkumkan ada 10 nomor, ya, yang saya coba rangkumkan. Sini saya coba kompilasi dari berbagai sumber dan berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah pernah ujian di bidang IT, kemudian pengalaman saya juga sendiri, meskipun saya tidak lulus, ya, tapi paling tidak saya bisa berbagi dengan teman-teman. Oke, kita lihat, ya, soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Jaringan internet secara sederhana dapat didefinisikan sebagai, nah, jadi di sini teman-teman harus mengingat kembali jaringan internet itu apa. Opsinya ada 4, A, B, C, D. A, sebuah jaringan yang saling berkaitan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang mampu melakukan hubungan telekomunikasi dan atau mengakses informasi. B, kumpulan pengguna komputer yang memiliki beragam situs atau lokasi suatu jaringan untuk mencari, memperoleh, dan berbagi informasi sesuai keperluan. C, peralatan komputer yang memiliki modem yang mampu menghubungkan pengguna lain di berbagai tempat. D, komunikasi tanpa kabel yang bisa mengakses jaringan.
di sejumlah fasilitas koneksi jaringan nirkabel. Kalau teman-teman perhatikan di sini, sebetulnya opsinya mirip-mirip. Nah, oleh karena itu kita perlu jeli dalam melihat soal-soal semacam ini. Karena pertanyaannya, definisi sederhana dari jaringan internet. Di sini jawaban saya adalah A. Sebuah jaringan yang saling berkaitan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang mampu melakukan hubungan telekomunikasi dan atau mengakses informasi. Ya, jadi itu pengertian sederhana dari jaringan internet. Untuk lebih meyakinkan teman-teman terkait dengan pengertian internet ini, silakan teman-teman buka silakan lagi buka bukunya atau cek pengertiannya di internet. Itu banyak sekali berseliweran di sana. Tinggal kita ketikkan saja pengertian sederhana dari internet. Insya Allah akan muncul itu pengertiannya. Oke, kita akan lihat soal nomor 2. Nah, di sini pertanyaannya saya akan bacakan kembali. Sekumpulan data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama disebut A. Prosedur, B. Fungsi, C. Array, D. Type. Pertanyaannya itu sekumpulan data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Nah, kalau yang sering aktif di dunia pemrograman, sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan yang sangat gampang karena jawabannya itu adalah C. Array. Ya, jadi array ini merupakan sekumpulan data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Sedangkan prosedur adalah fasilitas membuat subprogram dalam Pascal, biasanya kalau kita Pascal atau pemrograman lain. Fungsi itu modul program yang memberikan sebuah nilai, sedangkan type ini adalah karakteristik dari sebuah nilai. Ya, jadi silakan teman-teman buka-buka lagi bukunya, baca-baca lagi tentang dasar-dasar pemrograman komputer. Pasti ada di situ. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh soal nomor 3 ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Kemampuan program komputer yang menyajikan format multimedia dengan berbagai pendekatan menjadikan media tersebut mampu memberikan pengalaman belajar yang bersifat A. Variasi, B. Realistis, C. Logis, D. Sistematis. Nah, di mata kuliah perangkat lunak aplikasi ini dibahas ya. Kalau yang masih ingat mata kuliah perangkat lunak aplikasi ini dibahas di sana. Ya. Kita akan lihat jawabannya apa ya. Jawabannya itu adalah A, variasi. Jadi variasi ini berarti mampu menyajikan berbagai aktivitas pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan pelajaran dan siswa. Sedangkan realistis itu dia menampilkan objek yang sama dengan sesungguhnya. Kalau logis itu sesuai dengan jalan berpikir yang normal. Sistematis adalah teratur dan berdasarkan alur yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi realistis, logis, sistematis, teman-teman bisa baca di sini apa pengertiannya. Dan variasi itu adalah kemampuan untuk menyajikan berbagai aktivitas pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan pelajaran dan sesuai dengan keinginan siswa atau mahasiswa ya. Seperti itu. Oke, soal nomor 4. Kita akan lihat. Sintaks SQL yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai pada record database adalah A. Sum, B. Count, C. Join, D. Create database. Nah, fungsi atau sintaks dari SQL. Ini ada di mata kuliah basis data ya. Jadi mata kuliah yang pernah dilewati di bangku kuliah dulu silakan dibuka-buka kembali sebelum menghadapi ujian di tes kompetensi bidang ya, karena biasanya itu yang dipertanyakan. Jawabannya A, sum ya. Sum ini merupakan sintaks SQL yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai pada record database. Kalau count ya sintaks SQL juga, tapi fungsinya untuk menghitung jumlah record. Kalau join dia untuk menggabungkan record, create database untuk membuat database baru ya. Jadi di mata kuliah sistem basis data ini sudah dipelajari pastinya. Nah, biasanya kalau kita mengikuti tes kompetensi bidang, penguji itu akan menanyakan mata kuliah apa saja yang pernah kita dapatkan selama kita kuliah. Nah, kita diminta untuk menyebutkan beberapa mata kuliah. Dari mata kuliah yang kita sebutkan tadi, biasanya penguji akan mempertanyakan apa yang kamu ketahui tentang mata kuliah ini.
Nah, misalnya kita sebutkan mata kuliah sistem basis data, maka penguji lagi akan bertanya, coba sebutkan fungsi apa atau sintaks SQL apa yang digunakan untuk menampilkan ini, misalnya. Seperti itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Proses pengujian suatu aplikasi yang dilakukan oleh user yang berasal dari tim pengembang aplikasi disebut A. Launching testing, B. Alpha testing, C. Delta testing, D. Beta testing. Ingat-ingat lagi proses pengujian aplikasi apa saja ya. Nah, jawabannya itu tentunya adalah B. Ya. Karena kalau kita bicara tentang pengujian aplikasi biasanya ada dua. Ada alpha testing dan beta testing. Ya. Jadi alpha testing itu aplikasi itu diuji oleh user yang berasal dari kalangan tim pengembang aplikasi. Sedangkan beta testing itu ya aplikasinya diuji oleh user yang berasal dari luar tim pengembang aplikasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Object Oriented Programming adalah konsep pemrograman berbasis objek. Nah, pertanyaannya, berikut ini yang merupakan pilar-pilar yang terdapat dalam Object Oriented Programming adalah A. Enkapsulasi, hoisting, inheritance, abstraction. B. Inheritance, enkapsulasi, abstraction, polymorphism. C. Convolutional, abstraksi, inheritance, hoisting. D. Abstraksi, polymorphism, inheritance, multi paradigma. OOP ini mata kuliah ada juga ya. Pada saat kita kuliah di bidang IT, pemrograman berorientasi objek ini menjadi salah satu mata kuliah yang ada di sana juga ya. Jadi teman-teman ingat-ingat lagi. Nah, jawabannya tentunya adalah B. Ya. Jadi pilar-pilar dari Object Oriented Programming ini adalah enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan polymorphism. Ya, enkapsulasi itu adalah pilar OOP yang memiliki fungsi untuk membungkus informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Abstraksi itu untuk menyembunyikan kinerja detail suatu objek. Inheritance untuk menyatakan bahwa karakteristik suatu objek dapat diturunkan kepada objek turunannya. Dan polymorphism itu adalah pilar OOP yang menyatakan bahwa suatu objek yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7. Nah, ini tentang jaringan. Dalam IPv4, Internet Protocol versi 4, IP address yang dimulai dengan angka 180 termasuk dalam A kelas A, B kelas B, C kelas C, D kelas D. Nah, ingat-ingat lagi pelajarannya tentang jaringan ya. Tentu saja jawabannya adalah B, karena pada dasarnya IP address dalam IPv4 itu dibagi menjadi 5 kelas, teman-teman. Ya. Kelas A itu 1 sampai dengan 126, kelas B 128 sampai dengan 191, kemudian kelas C 192 sampai dengan 223, kelas D 224 sampai dengan 239, dan kelas E 240 sampai dengan 254. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kita lanjut soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan security protokol dalam jaringan nirkabel. Kecuali, hati-hati. Pertanyaannya kecuali ya. A. Wide Advanced Security. B. Wide Equivalent Privacy. C. Wi-Fi Protected Access. D. Wi-Fi Protected Access to. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Silakan ketik di kolom komentar. Kalau saya di sini jawabannya adalah A. Jadi dalam konteks jaringan nirkabel, security protocol adalah aturan standar yang berisi ketentuan-ketentuan dalam rangka menjaga keamanan para pengguna internet untuk melakukan transaksi data, komunikasi daring, maupun kegiatan lainnya melalui jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Nah, dalam penerapannya, user hanya tinggal memilih security protokol yang ingin digunakan. Jadi ada beberapa security protokol yang ada dalam jaringan nirkabel. Ada WIP, Wi-Fi Protected Access atau WPA, WPA2, dan WPA3.
Jadi jawabannya di sini adalah A, with advanced security. Kecuali karena poin B, C, dan D ini semuanya benar. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 9. Berikut ini yang termasuk ke dalam layar TCP/IP kecuali, ingat, kecuali, pertanyaannya lagi kecuali. A, application layer, B, transport layer, C, internet layer, D, physical layer. Gampang sekali jawabannya, yaitu D, ya. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan dalam sistem jaringan komputer agar suatu komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya. Secara garis besar, TCP/IP dibagi menjadi 4 layar, yaitu sebagai berikut. Ada namanya application layer, transport layer, internet layer, link layer. Saran saya, teman-teman silakan cari pengertian-pengertian tentang apa itu application layer, transport layer, internet layer, dan link layer. Jangan sampai pertanyaan ini muncul dalam ujian teman-teman, dalam ujian TKB teman-teman, khususnya di bidang IT ya. Oke, soal nomor terakhir, nomor 10. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah A, mengolah data menjadi informasi, B, mengolah data menjadi proses, C, mengolah data masuk, D, mengolah data keluar, E, menghasilkan komputer. Nah, apa kira-kira jawabannya? Jadi ada 5 opsi di sini saya simpan ya. Jawaban yang benar adalah A, karena sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi, ketika teman-teman mengikuti tes kompetensi bidang khususnya di bidang teknologi informasi ataupun IT, saya sarankan agar teman-teman mempelajari lagi basic ilmuwan di bidang IT. Karena pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan, asal sabar, usaha, dan ikhlas dalam doa. Saya ingin berpesan kepada teman-teman yang akan mengikuti ujian khususnya di bidang IT. Sebetulnya penguji itu selalu menanyakan hal-hal yang remeh-temeh, yang kadang kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi ketika kita ujian itu biasa kita lupa. Jadi jangan terlalu jauh mempelajari materi yang teman-teman dapatkan, tapi saya sarankan pelajarilah hal-hal yang sifatnya basic, yang berhubungan dengan basic ilmuannya teman-teman. Misalnya untuk yang masuk di bidang IT untuk jaringan, pelajari konsep-konsep dasar tentang jaringan. Untuk pemrograman, pelajari konsep-konsep dasar tentang pemrograman. Tentang database, pelajari konsep-konsep dasar tentang database, bagaimana misalnya untuk fungsi-fungsi untuk create table dan lain sebagainya. Ya, insya Allah kalau misalnya teman-teman sudah memahami itu, maka akan dimudahkan langkahnya dan akan dimudahkan prosesnya pada saat mengikuti ujian nanti. Ya, oke, semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ditonton, dan mudah-mudahan manfaat yang didapatkan dari video ini bisa mengantarkan teman-teman untuk meraih apa yang teman-teman inginkan. Akhir kata, saya ingin ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.